Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam diri manusia selalu ada dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Bisikan, gangguan, rayuan itu muncul dari bisikan-bisikan setan. Pun termasuk di bulan suci Ramadan. Walaupun kata Rasul bahwa pada bulan Ramadan wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Tetapi nyatanya masih ada orang yang tetap melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim, walaupun telah Allah mudahkan untuk beramal soleh, terutama di bulan Ramadan, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membelenggu setan-setan itu, maka kita tetap secara pribadi kita harus bisa membentengi diri kita semaksimal mungkin supaya tidak tergoda oleh godaan-godaan setan itu. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 cara kita bisa melawan godaan-godaan setan ini. Ada 4 cara membentengi diri kita dari godaan-godaan setan ini. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang. Dalam Al-Baqarah 152 juga Allah berfirman, Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah selalu kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di dalam diri manusia, di dalam qalbu, di dalam hati manusia itu bercokol setan. Setan ini akan bersembunyi bahkan kabur jika kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita lalai tidak berzikir, maka setan akan kembali menggoda kita. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karenanya dalam keseharian kita, Rasulullah SAW sudah memberikan panduan, sudah memberikan zikir-zikir dan doa-doa dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini artinya agar kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya setelah bangun tidur kita selalu berzikir, berdoa bangun tidur. Aktivitas yang lain juga sama, kita berdoa, berzikir. Nanti sebelum tidur juga kembali kita berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita penuh dengan zikir, benteng kita akan menjadi kuat dan setan tidak akan sanggup menggoda dan merayu kita. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara yang kedua, dengan selalu menjaga wudu. Selama ini mungkin kita berwudu hanya untuk sholat, atau hanya ketika akan membaca Al-Quran misalnya. Sebenarnya ketika kita akan melakukan aktivitas kebaikan apapun, sungguh lebih baik
kalau kita selalu menjaga wudhu kita, baik ketika kita akan sholat maupun tidak akan sholat. Karena ketika kita selalu dalam keadaan berwudhu, itu artinya kita dalam keadaan suci. Kalau kita dalam keadaan suci, berarti kita tidak najis, kita tidak kotor. Sementara setan itu menyukai sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Maka dipastikan ketika kita selalu bersih secara lahir dan batin. Secara batin kita selalu berwudu, maka insya Allah setan-setan itu tidak akan berani, tidak akan sanggup menggoda dan merayu kita. Karena kita selalu terjaga dengan wudu kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kiat atau cara yang ketiga adalah supaya kita bisa membentengi diri kita dari godaan setan, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah." Bahwa serigala itu hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri. Ini artinya apa? Bahwa ketika seseorang tidak bergaul dengan orang-orang soleh, dalam artian dia memisahkan diri, tidak mau bergabung dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, menyendiri, maka peluang setan untuk menggoda, merayu, menjerumuskannya itu lebih besar. Karena setan akan dengan mudah ketika seseorang sendiri, kemudian tidak berteman, tidak punya kelompok-kelompok orang-orang yang baik, maka peluang setan sangat besar untuk menggoda orang tersebut. Karenanya, mari kita selalu berusaha dekat, bergaul, bergabung dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Karena itu akan membentengi diri kita dari godaan dan rayuan setan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kiat yang terakhir, kiat yang keempat adalah kita berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran berfirman dalam ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Bahwa ketika kita akhirnya juga melakukan perbuatan keji, ketika kita juga akhirnya berbuat zalim, maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengampuni kita dan menjaga kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan maksiat ini. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin dalam keseharian kita, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, baik kecil apalagi besar, supaya setan tidak berani mendekati kita, setan tidak berani menggoda kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 4 kiat membentengi diri kita dari godaan, dari rayuan, dari gangguan setan. Yang pertama, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga wudu dalam diri kita. Dan yang ketiga, selalu berusaha bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan yang keempat, menghindari segala macam perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Demikian, semoga bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.